Tuhan, kelihatannya lebih segar, saudara. Saya percaya berkatnya selalu baru setiap pagi bagi kita. Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Haleluya. Ini janji Tuhan yang harus digenapi bagi kita di gereja kita. Tuhan ingin kita meninggikan dia di atas segala-galanya. Amin. Tinggikan dia apapun persoalanmu, karena engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan merindukan setiap kita meninggikan dia, memuliakan dia, menyembah dia, sebab dia hadir di atas puji-pujian umatnya. Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Setiap kali saudara dan saya meninggikan, menyembah, memuliakan dia, saya percaya kekuatan baru sedang mengalir atas setiap kita. Amin. Dan janji Tuhan, kalau aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kalau setiap orang yang datang ke tempat ini menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari Tuhan, aku menghampiri engkau dan merasakan hadiratmu. Apapun masalah setiap saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara menerima kelegaan dan kekuatan yang baru. Dan setiap orang yang sudah mengalami Tuhan, dia pasti pergi menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan ketika orang mendengar orang datang ke tempat ini, betul nggak di sana ada hadirat Tuhan? Ketika mereka datang ke sini membuktikan, dan begitu masuk di ruangan ini, dia langsung merinding, dirasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya akan menarik jiwa-jiwa datang di tempat ini. Itu sebabnya fokus kita bukan pelayanan, tapi fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita melakukan ibadah pagi ini bukan karena kita ingin menambah kegiatan. Bukan. Kita sudah terlalu banyak kegiatan. Haleluya. Tetapi fokus kita adalah ingin saudara-saudara kita datang ke hadirat Tuhan saat segar menikmati dia. Saya percaya kita tidak pernah kekurangan kekuatan ketika kita selalu intim dengan dia. Tidak pernah kehilangan kekurangan kekuatan. Janji Tuhan di dalam Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali yang tidak pernah lelah ketika dia berlari dan terbang. Itu saudara-saudara. Saya berdoa setiap hari kita selalu excited. Amin. Bergairah setiap hari. Ketika masalah datang, mulut kita tidak gampang untuk ngomel, menggerutu. Di awal tahun saya menyampaikan apa, saudara masih ingat? Sepanjang tahun ini coba kita kuasai mulut kita, perkataan kita, saudara-saudara. Rumah, situasi rumah bisa seperti neraka karena mulut. Komunitas kita bisa menjadi seperti neraka karena mulut. Yang terdengar dari pagi sampai sore adalah menggerutu, ngomel terus. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Yang ada adalah hati yang tidak beres. Masalah sebenarnya tidak ada, hanya ada di hati. Anak-anaknya sebenarnya aman-aman saja, nggak ada masalah. Pasangannya sebenarnya aman-aman saja, tidak ada masalah. Tapi karena pribadinya yang tidak beres, mulutnya ngomel terus, akhirnya suasana menjadi seperti neraka. Ini sangat mempengaruhi. Amin. Atmosfer di rumah kita, atmosfer di komunitas kita sangat ditentukan oleh perkataan kita. Coba bangun pagi-pagi, saudara-saudara. Saudara jangan mengeluh, tapi saudara berkata, puji Tuhan. Ketika saudara mandi pagi-pagi, saudara tidak ngomel, tapi saudara berkata, mulutku penuh. Iya, saya kalau mandi itu, saya selalu nyanyi, saudara. Iya, tanya Teti kalau nggak percaya. Saya selalu nyanyi. Kenapa? Karena di saat kamar mandi itu seger, saudara-saudara. Begitu disiram segar, langsung mulutku penuh. Iya, saudara. Coba istri saudara, suami saudara, setiap hari ngomel di rumah. Yang tadinya hati saudara damai, yang tadinya hati saudara penuh dengan sukacita, begitu dengar itu langsung sup. Kacau sudah sepanjang hari. Kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara mulut. Kita tidak ada jaminan untuk tidak punya masalah, saudara-saudara. Tidak ada. Kita tetap punya masalah. Tetapi kendalikan mulut kita. Karena itu mempengaruhi. Amin. Sekalipun tidak sesuai dengan fakta. Faktanya tidak baik. Tetapi katakan yang baik. Pasti itu mempengaruhi situasi. Amin. Ketika Abraham, dia melihat Sarah sudah tua. Abraham juga sudah tua. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham dia tetap percaya kepada janji Allah. Faktanya Abraham lihat, nggak mungkin istrinya punya anak, udah tua, udah tertutup, tidak ada dasar lagi, tidak ada alasan, tidak ada harapan.
di depan matanya, fakta membuktikan tidak ada harapan. Tetapi tahukah saudara, Abraham dia berkata, aku masih percaya kalau Tuhan bicara, nothing is impossible. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sarah yang sudah mandul, dia punya anak. Amin. Dari yang tidak mungkin, lahir yang mungkin ketika dia tetap percaya dan terus memperkatakannya. Situasi rumah, kondisi saudara, sekalipun tidak sesuai dengan saudara inginkan, tetapi saudara selalu memperkatakan kebenaran, memperkatakan yang baik. Saya percaya kita sedang menarik atmosfer surga, kita sedang menarik kebenaran, dan saya percaya seperti Abraham, dia melihat mujizat. Haleluya. Zaman Yesus, pernah nggak Yesus di satu tempat, di satu daerah, yang tidak pernah terjadi mujizat? Di daerah mana? Di Kapernaum. Yesus pergi ke Kapernaum. Dan firman Tuhan berkata, Markus 6 ayat ke-5, firman Tuhan bilang begini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kenapa Yesus tidak dapat melakukan mujizat di Kapernaum? Karena orang-orang Kapernaum, dia ngeyel. Orang-orang Kapernaum, dia tidak mau percaya kepada Yesus. Orang-orang Kapernaum itu dia menolak Yesus. Yesus berkata, seorang nabi tidak diterima di kampungnya sendiri. Saya ini, di kampungku sendiri, saya ditolak. Mereka bilang, aku tukang kayu, aku anaknya Maria, padahal aku datang dari surga. Itu sebabnya tidak ada mujizat di sini. Haleluya. Iman kita menentukan mujizat. Saya berdoa, mulai hari ini, ke depan kita akan terus naik. Level iman kita terus naik. Sekalipun kondisi kita tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita terus naik dalam level. Dan saya percaya, iman kita yang akan mulai mengubah situasi dan kondisi kita, dan mujizat akan terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.